Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang setia, Engkau menarik aku dengan tali kesetiaan dan mengikatku dengan kasih karunia-Mu, agar aku hidup menurut ajaran-Mu. Engkau tidak memanggil aku untuk sukses, tetapi Engkau memanggil aku untuk setia. Setia dengan pilihan hidupku saat ini. Semoga aku selalu mau belajar untuk menjadi murid yang taat pada kehendak Sang Guru, agar aku tak kehilangan sedikit pun upah mahkota keabadian yang telah Engkau sediakan bagiku, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 9 sampai ayat 11. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu, sebab kalian sendirilah telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kalian, saudara-saudara, agar kalian lebih bersungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, sebagaimana kami telah pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam-diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi pada bangsa dengan adil. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 25 ayat 14 sampai ayat 30. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku.
Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah, masuklah dan hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah ini. Terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri. Dia lalu memanggil hamba-hambanya dan membekali mereka masing-masing 5, 2, dan 1 talenta. Pembagian talenta ini bukan tanpa pertimbangan atau karena udah ada unsur subjektivitasnya terhadap orang yang diberi, tapi semata-mata karena unsur kesanggupan. Setiap orang diberikan berdasarkan kesanggupannya mengelola talenta yang dimaksud. Ketika kembali, sang tuan meminta pertanggungjawaban atas talenta miliknya itu. Hamba pertama dan kedua mendapat pujian. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Hamba ketiga datang dengan tangan hampa, menutupi kemalasannya dengan argumen dan alasan, bahkan fitnah yang menyakitkan kepada tuannya. Setiap orang tanpa kecuali mendapatkan talenta dari Tuhan. Talenta-talenta itu bermacam-macam, bisa berupa bakat, kemampuan tertentu, bisa juga berupa kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berguna, atau bisa juga berupa kesempatan belajar, berkeluarga, bekerja, dan sebagainya. Gunakan kesempatan dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Talenta kita tidak selalu sama rata. Ada yang punya banyak, ada yang punya sedikit, ada yang pintar, ada yang biasa-biasa saja, atau ada yang berkelimpahan materi, ada yang tidak. Sehingga kalau memiliki talenta sedikit, janganlah rendah hati. Memiliki banyak, juga janganlah tinggi hati, lalu lupa diri dan sombong. Catatan yang harus kita ingat adalah
Kepada yang mendapat banyak, Tuhan pun menuntut banyak. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah pada hari ini mengajarkan kita bahwa bukan berapa banyak atau hanya sedikit yang kita miliki, tetapi bagaimana memanfaatkannya. Bukan besar kemampuannya yang kita punya, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Karena yang dipuji Tuhan adalah usaha dan kerja keras, bukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Talenta kita bukan milik kita yang bisa digunakan seenak hati, tetapi berupa titipan Tuhan, dan ada saatnya Ia meminta pertanggungjawabannya. Allah menghargai hamba yang berjerih lelah, dan Ia akan murka pada hamba yang malas dan lalai. Karena itu, gunakan talentamu dan terimalah berkat dari Sang Empunya talenta. Tetap semangat, selamat berkarya, tetap sehat, bahagia selalu, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.